Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latifur Rahim, NIM 24070160016, program studi psikologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan sosio-emosi atau sosial emosional dan seksual pada remaja. Langsung ke materinya saja. Nah, latar belakang perkembangan sosio-emosi atau sosial emosional berubah seiring bertambahnya usia, terutama dari fase anak-anak memasuki fase remaja. Tidak hanya sosial emosionalnya saja, tetapi juga perkembangan seksualnya. Yang pertama itu ada sosio-emosi atau sosial emosional. Nah, proses sosial emosional atau sosio-emosional proses meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. Maksudnya semua meliputi dari perubahan tersebut itu seiring bertambahnya usia itu ikut berubah, terutama dalam aspek yang sedang dijelaskan kali ini, yaitu emosi. Sosial sendiri adalah suatu proses psikologis yang terjadi antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, atau antara individu dengan kelompok. Adapun menurut M. Ali dan M. Asrori yang menyatakan emosi adalah respon terhadap suatu perangsangan atau stimulus yang menyebabkan perubahan fisiologis yang disertai dengan perasaan kuat. Nah, jadi tidak hanya merubah psikologis ya, tetapi di sini ada suatu perbedaan antara sosial dan emosi, sosial dan emosional. Kalau sosial itu lebih ke psikologis, proses psikologis. Kalau ini itu yang emosi, perubahan fisiologis. Lanjut. Nah, dari sosial emosional tersebut ada ciri-cirinya, yaitu ciri kematangan. Ciri kematangan emosi pada remaja yaitu dia meluapkan emosi dengan menunggu saat dan tempat yang tepat, serta dengan cara yang dapat diterima orang lain. Nah, ini semakin berkembang, ini semakin berpikir ya, antara sebab dan akibat. Tidak hanya ketika terpancing emosi atau sesuatu dia tidak langsung meluap gitu, tidak sembarangan. Di sini ada perkembangan, ada peran perkembangan. Tidak langsung meluapkan emosinya, tetapi menunggu saat dan tempat. Tidak sembarangan dalam meluapkan emosi. Pada ranah sosial, remaja perlu penyesuaian sosial, baik dengan lawan jenis, teman sebaya, kelompok sosial baru, dan nilai-nilai baru dalam sosial. Nah, karena bertambahnya usia, semakin kita beradaptasi pada banyak ranah sosial. Karena pada dasarnya ya, dari anak-anak ke remaja saja sudah memiliki, dari pertemanan saja sudah berbeda gitu. Yang aslinya anak-anak masih dikontrol orang tua, lebih banyak di rumah, atau teman-temannya masih misalnya teman sedaerahnya sendiri, belum ke ranah remaja yang sudah memiliki banyak teman. Dan tentunya kelompok sosial baru, nilai-nilai baru dalam sosial. Nah, itu perlu yang namanya adaptasi atau penyesuaian. Itu juga termasuk ciri-ciri yang dimiliki remaja dalam sosial emosionalnya. Bisa beradaptasi intinya. Nah, selanjutnya singkat saja ya, sudah masuk pada seksual remaja. Seksual remaja atau kematangan seksual pada remaja itu seiring dengan perkembangan fisik dan sosial emosional. Nah, jadi ada keterkaitannya antara seksual dan
sosio-emosi tadi. Perkembangannya itu seiring atau beriringan bersamaan, ditandai dengan organ seks remaja laki-laki dan perempuan yang mengalami ukuran matang pada masa remaja. Ada perbedaan pada kelamin pada masing-masing ya laki-laki dan perempuan. Itu salah satu ciri atau contoh perkembangan seksual, kematangan seksual. Ciri-ciri perkembangan seksual pada remaja bisa ditandai itu dengan keluarnya sperma pada waktu-waktu tertentu. Keluarnya sperma itu diakibatkan testis yang sudah matang. Jadi kematangan seksual itu ketika pada laki-laki ya ketika sudah mengeluarkan sperma. Dan itu normal karena testis yang sudah matang. Nah, sedangkan untuk perempuan remaja putri ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Kematangan seksual pada laki-laki dan perempuan ini berbeda ya. Berbeda pada waktunya itu biasanya lebih cepat secara alami itu lebih cepat perempuan atau remaja putri. Karena bisa saja kisaran 9-10 itu 9-10 tahun itu perempuan sudah haid. Adapun yang belasan tahun baru haid juga ada. Tetapi batas minimal atau paling kecil dalam haid pada perempuan itu 9-10 tahun ya. Kalau laki-laki itu normalnya 15 tahun. Kadang bisa lebih cepat dan kadang juga lebih lama. Tergantung dia keluar dari mimpi basah alami atau paksaan. Nah, tapi di sini yang dibahas adalah perkembangan seksual pada remaja. Jadi, ini pada usia-usia normal. Perkembangan seksualnya pada usia remaja. Nah, yang pada menstruasi pada perempuan itu haid terjadi itu karena pengeluaran sel telur yang tidak dibuahi bersama lendir dan darah. Jadi mereka itu karena sudah belum dibuahi itu keluar secara alami keluar dia, dan biasanya disertai dengan rasa sakit. Selanjutnya ada aspek psikososial dan kematangan seksual. Memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, aspek psikososial. Pada aspek psikososial itu kematangan seksual perlu melakukan penyesuaian. Karena yang misalnya yang sebelumnya pada laki-laki belum pernah mengeluarkan sperma, nah itu perlu penyesuaian karena awal-awal pengeluaran sperma itu ya kayak aneh gitu rasanya. Dan pada ranah sosial itu juga terlihat beberapa perubahan. Di sini aspek sosial dan emosionalnya juga berubah. Kepribadian saja bisa berubah seiring dengan kematangan seksual. Kayak lebih menyendiri atau mungkin lebih menutup diri karena itu lagi ada masa penyesuaian. Nah, yang terakhir ini ada sikap dan perilaku seksual. Kematangan seksual ini ada ada itu cara kita saat mengalami kematangan seksual itu harus menanggapi dengan baik ya, harus dengan hal-hal yang positif. Karena ini ada dua, bisa jadi
pada orientasi seksual pada masa remaja itu tidak tahu arahnya atau salah arah. Adanya homoseks dan hetero dan homo. Nah, itu bahayanya. Kalau hetero itu kita menyukai lawan jenis, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Kalau homo itu sesama jenis, dia itu lebih berbahaya. Bisa laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini penting, orientasi seksual itu sangat penting. Pada masa remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualnya atau arah ketertarikan seksualnya, agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan. Karena bila terjadi penyimpangan juga memengaruhi aspek sosial dan emosi sosialnya juga terganggu, tidak sempurna. Yang terakhir ada peran seks. Peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Nah, ini kayak penempatan ini. Jika laki-laki ya sesuai dengan laki-laki, dia harus melakukan apa dan tidak menyimpang. Jika perempuan juga selayaknya perempuan, tidak menyimpang. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan ataupun penjelasan yang kurang jelas dan kesalahan dalam berkata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.